self healing lebih dari sekedar proses penyembuhan luka batin. Oke, perkenalkan, saya Damar. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai salah satu dari gangguan atau bukan gangguan sih, gejala psikologis yang umum terjadi atau yang umum menyerang setiap individu. Sebelum membahas itu, saya akan sedikit memberikan bahasa basinya terlebih dahulu ya. Bahasa basinya tuh seperti apa sih gini. Jadi sebelum membahas ke materinya, mungkin dari kalian tuh pernah yang namanya merasakan kekecewaan. Entah kekecewaan terhadap diri sendiri, kekecewaan terhadap orang lain, kekecewaan terhadap lingkungan, ataupun kekecewaan terhadap kehidupan kalian nih. Atau bisa jadi kalian tuh merasakan suatu peristiwa traumatis yang membuat kalian tuh merasa teringat peristiwa tersebut sampai saat ini. Nah, mungkin kalian butuh yang namanya self healing. Self healing itu apa sih? Self healing itu lebih dari sekedar proses penyembuhan luka batin. Jadi, self healing adalah suatu proses penyembuhan luka batin yang dilakukan secara mandiri oleh diri kalian sendiri. Penyembuhan luka batin yang seperti apa? Yang seperti tadi, kekecewaan, traumatis, putus cinta, putus harapan, putus asa, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi negatif dalam diri kalian yang kalian terima. Jadi self healing itu suatu proses penyembuhan luka batin yang mana hal itu dilakukan secara mandiri oleh diri kalian sendiri, tidak bisa dari bantuan dari orang lain. Bisa, cuma orang lain itu hanya sebagai pendamping. Sedangkan poin besarnya itu self healing itu dilakukan oleh diri kalian sendiri. Nah, kemudian membahas tentang self healing itu tak lepas dari tujuan dari self healing. Mungkin dari kalian bertanya, tujuan dari self healing itu apa sih? Nah, tujuan dari self healing itu untuk memahami diri kalian, menerima ketidaksempurnaan, dan juga membentuk pikiran positif terhadap apa yang terjadi pada diri kalian. Nah, self healing sendiri itu bermula dari terapi Gestalt. Terapi Gestalt itu merupakan fase terakhir dari psikoterapi. Self healing itu merupakan fase terakhir dari terapi Gestalt. Terapi Gestalt sendiri itu merupakan bentuk psikoterapi yang lebih menitik beratkan pada diri kalian sendiri. Jadi segala bentuk tanggung jawab, terus juga perubahan-perubahan itu merupakan tanggung jawab dari diri kalian sendiri. Itu merupakan dari terapi Gestalt. Fokusnya pada diri kalian. Nah, kemudian terus setelah tahu tujuan, setelah tahu arti dari self healing tadi yang itu proses penyembuhan, terus tujuan dari self healing itu untuk memahami diri kalian dan juga menerima ketidaksempurnaan yang ada pada diri kalian, dan juga bagaimana sih cara melakukan self healing yang baik dan benar. Cara terbaik untuk melakukan self healing itu yang pertama, kalian melakukan sugesti. Jadi kalian memberikan sugesti pada diri kalian sendiri. Jadi misalkan kalian menerima suatu kekecewaan terhadap terhadap harapan kalian tuh harus bisa membuka mindset kalian, memberikan sugesti pada pikiran kalian bahwa jika saya diberikan kekecewaan, itu merupakan suatu proses pendewasaan dari Tuhan untuk diri kita, suatu proses ujian hidup dari Tuhan untuk kita. Nah, kita memberikan sugesti bahwa di balik kekecewaan yang Tuhan berikan, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Itu. Dan juga intinya tuh sugesti itu kalian harus memberikan pikiran-pikiran yang positif bagi diri kalian.
Dan juga yang kedua, kalian harus memberikan berikan ruang pada diri kalian sendiri. Memberikan ruang pada diri kalian sendiri dalam artian kalian melakukan me time atau waktu untuk kalian sendiri. Yang ketiga, penerimaan diri nih, menerima keadaan dan kondisi kalian. Apapun yang kalian alami saat ini, kalian harus berusaha untuk menerimanya dengan ikhlas. Kalian harus bisa menerimanya dan kalian harus kembalikan lagi kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah salah satu ujian dari Tuhan. Terus kemudian kalian juga bisa melakukan yang namanya berdialog pada diri kalian sendiri. Dalam artian ini berdialog pada diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh melakukan suatu proses introspeksi diri. Jadi kalian harus membuka mindset kalian, membuka mata hati kalian. Apa sih yang menyebabkan saya begini? Gitu. Kenapa sih kok bisa begini? Nah itu kalian bisa harus berdialog pada diri kalian sendiri. Supaya apa? Supaya hati kalian tuh merasa lega. Misalkan kalian kok nggak bisa berbicara atau bercerita dengan orang lain, kalian harus bisa berdialog dengan diri kalian sendiri untuk menemukan jawaban. Kemudian ada yang namanya mindfulness dan juga self compassion. Itu berkaitan dengan, kalau mindfulness itu berkaitan dengan pikiran kalian. Terus ada cara yang bisa dilakukan secara umum nih tentang self healing. Yang umum itu kalian bisa melakukan yang namanya meditasi dan juga relaksasi. Ini merupakan salah satu prosedural atau bukan prosedural sih, cara yang bisa dilakukan kalian untuk melakukan self healing, yaitu dengan meditasi dan juga relaksasi. Kemudian kalian juga bisa mengekspresikannya dengan cara lewat tulisan. Jadi kalian melakukan self healing dengan menulis apapun yang kalian suka. Dan juga mungkin kalian juga bisa melakukan salah satu aktivitas seperti ini, jalan-jalan, bersepeda, olahraga lah intinya gitu. Kalian harus bisa olahraga gitu untuk melakukan self healing. Terus setelah tahu caranya, tadi caranya yaitu sugesti, terus juga meditasi, relaksasi, terus juga ada apa lagi tadi ya, menerima kondisi dan keadaan, dan juga memberikan ruang pada diri kalian, berdialog dengan diri kalian. Terus metode yang bisa dilakukan itu ada dua. Yang pertama metode mengenali masalah. Nah, mengenali masalah ini dalam artian kalian harus peka nih, permasalahan apa yang kalian alami, dengan siapa permasalahan tersebut. Kalian harus bisa peka, intinya gitu, mengenali permasalahan. Yang kedua, mengenali konflik dengan orang lain ataupun dengan diri kalian sendiri. Jadi mengenali konflik dengan orang lain, kalian dengan cara memberikan draft tulisan berupa permasalahan apa sih yang kalian alami dengan orang lain. Kemudian kalian jabarkan permasalahan tersebut dan juga kalian bisa menemukan solusi ataupun cara dari permasalahan dengan orang lain tersebut. Terus yang berkaitan dengan mengenali konflik dengan diri sendiri nih. Nah, mungkin dari kalian tuh kalau konflik dengan diri sendiri tuh dalam artian ketidakmampuan kalian untuk menerima permasalahan tersebut, terus kalian kurang bisa bersikap untuk penerimaan terhadap permasalahan tersebut. Kalian contohnya tuh lebih malah menghakimi atau menyalahkan diri kalian sendiri terkait dengan permasalahan yang kalian alami. Terus hal apa sih yang harus dihindari dalam hal proses self healing ini? Yang pertama itu menjauhkan diri. Jadi dalam artian misalkan kalian kok dihadapkan pada suatu permasalahan nih, kalian tidak mau menyelesaikannya, tapi kalian kabur gitu aja, seolah-olah kalian tuh ditelan bumi gitu, kata kasarnya tuh gitu. Untuk menghilang dari
kalian itu sebenarnya tuh baik gitu ya, tapi bukan baik banget sih. Dan baiknya dalam artian kalian mungkin menghindari yang namanya permasalahan lebih panjang lagi ya. Namun jika kalian kok bersembunyi dari masalah itu kan malah menumpuk masalah baru dalam diri kalian. Nah, kalian tuh harus bisa apa namanya? Harus bisa menyelesaikan masalah yang kalian alami tersebut. Jangan sampai kalian kabur dari permasalahan yang kalian sedang hadapi. Terus mencoba melupakan masalah. Nah, ini yang paling salah banget emang, melupakan permasalahan yang sedang dialami. Padahal sebaiknya itu kan setiap permasalahan yang kalian alami itu kan harus kalian selesaikan. Jangan sampai permasalahan tersebut terus menumpuk sehingga nantinya takutnya kedepannya itu akan mengganggu aktivitas kalian. Kemudian kalian tuh jangan sampai gini, meratapi kesedihan terus gitu, meratapi kesedihan yang sebenarnya tuh kesedihan itu tuh ya harus kalian rasakan, tapi kalian tuh seolah-olah merasakan hal tersebut tuh benar-benar menyakitkan, benar-benar membuat kalian sedih. Nah itu sebenarnya tuh nggak perlu ya. Nah ini yang paling bahaya itu ketika kalian udah merasakan yang namanya menyakiti diri kalian sendiri. Nah ini paling bahaya, menyakiti kalian sendiri, diri kalian sendiri. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi self healing yang banyak orang-orang sekarang itu salah artikan tuh self healing yang berkaitan dengan menghambur-hamburkan uang. Jadi dalam artian me time tadi, me time-nya itu keliru. Jadi dia tuh jalan-jalan, shopping, menghambur-hamburkan uang dengan dalih self healing, padahal itu sama sekali keliru. Self healing itu bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah, tanpa harus keluar biaya, tanpa harus merogok uang gitu ya. Kalian bisa melakukan kayak tadi meditasi, relaksasi, ataupun coba untuk introspeksi diri. Itu merupakan self healing yang paling ampuh yang bisa kalian jalankan gitu ya. Jadi setelah tadi kalian sudah mengenal self healing itu kan suatu proses penyembuhan luka batin, terus cara-caranya, tujuannya gitu ya. Saya harap sih kalian bisa menerapkan self healing ini dalam kehidupan kalian. Caranya mudah kok. Yang penting niat, komitmen, ya itu doang untuk mengatasi self healing sehingga permasalahan-permasalahan psikologis yang kalian alami itu bisa segera teratasi. Gitu ya. Metodenya tadi kan udah ada dua, yaitu mengenali permasalahan, terus mengenali konflik dengan orang lain ataupun konflik dari diri kalian sendiri. Kalian harus bisa peka terhadap setiap permasalahan yang kalian alami. Jangan sampai kabur dari permasalahan, apalagi nggak mau menyelesaikan permasalahan yang kalian alami, justru itu akan menghambat diri kalian sendiri gitu ya. Cara self healing, terus pengertian self healing untuk penyembuhan luka batin seperti kecewa, trauma itu sebenarnya itu bisa diatasi. Oke, itu sekian dulu sih, cukup untuk memberikan sedikit gambaran tentang self healing berupa proses penyembuhan luka batin yang bisa dilakukan secara mandiri oleh diri kalian sendiri. Nanti akan diberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai self healing, tentang jenis terapi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau untuk melakukan proses self healing itu. Mungkin akan saya bahas di lain kesempatan jika waktu memang cukup dan juga oke, sekian informasi pemberian informasi ataupun pengenalan dari saya. Bila ada pengucapan yang keliru ataupun yang kurang bisa diterima,